Dua Lipa, bukan deng. Kuek-kuek. Oke, pada konten kali ini kita akan review lagi sebuah buku yang apa ya, yang sedikit banyak lah, banyak beratnya, ya, banyak bobotnya. Apa bang judulnya bang? Sapiens. Ya. Apakah sama dengan Homo sapiens? Ya emang itu Homo sapiens. Oh alah, kayak yang fotografer ya berarti ya. Oh ya bener banget. Oke, pada kesempatan kali ini nggak jauh berbeda sama konten yang sebelumnya, yaitu kita akan review buku dengan 3 inti pertanyaan. Apakah yang pertama? Oke, masuk ke yang pertama ya Lur, yaitu apa maksud dari judul tersebut? Monggo Bang Lutfi dijawab. Oke, sedulur sekalian, selamat malam karena ini syutingnya malam. Jadi malam ini kita akan membahas atau mereview singkat ya Lur, gak panjang-panjang. Karena kalau panjang nanti saya capek reviewnya, makanya singkat saja. Nanti sedulur bisa baca sendiri. Kalau mau minta PDF-nya saya kasih. Yang penting minta dengan sopan ya, jangan ngegas. Oke, ini juga masih sama kayak edisi kemarin. Ini buku dalam edisi digital. Ini Lor, tak kasih apa fotonya. Udah atau belum? Jangan majuin lagi bang, majuin. Udah ini udah pol maju kok. Udah kan? Oke. Belum? Udah atau belum? Udah Gimana lah. fotografer? Udah kelamaan kan, wes. Jadi buku ini berjudul Sapiens, Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Batu hingga Perkiraan Kepunahannya. Karya siapa? Karya Yuval Noah Harari. Beliau ini atau dia merupakan seorang sejarawan yang berkebangsaan Israel. Waduh, Israel. Ya, dari Israel dia. Jadi beliau ini backgroundnya atau menulis buku ini karena memang dia konsen ke sejarah, terutama manusia. Jadi judulnya Sapiens ya. Sebelum membahas judul ini, saya akan mengenalkan beliau sedikit pemikirannya. Jadi dia ini mempunyai penganut dari Darwinian. Jadi beliau ini berpaham bahwa manusia ini berevolusi dari kera, dari mamalia gitu kan, bukan dari manusia, bukan dari orang tua atau dari siapa gitu, tapi beliau penganut Darwinian sejati. Jadi ketika membahas buku ini, dia memang membahas dari sudut pandang Darwinian, Charles Darwin, karena memang dia penganut fanatik Darwin gitu kan. Oke, Sapiens ya, kita bahas judulnya. Sapiens ini sebagaimana tadi host katakan, sama seperti Homo sapiens, yaitu manusia. Jadi judul ini sudah bisa kita tebak bahwasanya dari judul ini kita bisa tahu isinya, yaitu membahas tentang sejarah manusia dari zaman dulu, zaman batu. Jadi masih sebelum Masehi ya, jadi belum ada Masehi, masih sebelum Masehi, jutaan tahun, ribuan tahun gitu kan. Membahas sejarah manusia dari zamannya dinosaurus, dari zamannya nenek moyang kita yang menurut Harari adalah kera. Jadi menurut Harari manusia atau kita ini masih satu family, bahasanya satu family atau masih satu kategori dengan kera besar gitu kan. Kita masih mempunyai hubungan atau kerabat dekat dengan simpanse, orang utan, dan gorila. Jadi memang kita saudara dekat. Itu menurut Harari, karena memang
beliau adalah seorang Darwinian gitu kan. Jadi itu lor sekilas tentang judul. Silahkan kembali ke host. Oke, ternyata sangat menarik juga ya. Soalnya membahas tentang sejarah manusia, yaitu sejarahnya kita sendiri. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua Bang Lutfi, apa saja sih yang dibahas di dalam bukunya? Oke, kita sekarang membahas isi buku ya. Jadi kalau kita membahas buku ini, maka saya harus membacakan sedikit isi bab besarnya aja ya. Jadi di sini ada 4 bagian besar yang terdiri dari subbab. Yang pertama yaitu tentang revolusi kognitif. Kemudian yang kedua tentang revolusi agrikultur. Yang ketiga tentang penyatuan manusia. Yang keempat tentang revolusi saintifik. Kemudian udah itu yang terakhir ya. Jadi cuma 4 bagian. Itu bagian besar dari seluruh buku ini yang tebalnya sekitar 530 halaman dalam edisi digital. Saya akan menguraikan sedikit intisari atau inti-inti dari buku ini yang mungkin saya perlu kasih tahu kepada sedulur semua, yaitu tentang masalah fiksi ya. Jadi sesuai dengan judul video ini, yaitu semuanya fiksi kecuali Harari. Itu kan. Jadi memang Harari ini Novel dong. oh enggak. Jadi memang Harari ini dalam banyak isinya mengungkapkan bahwasanya semua hal di dunia ini, bahkan yang di luar dunia, itu bagi Harari adalah sebuah mitos atau fiksi. Tapi Harari di sini tidak menyertakan definisi mitos atau fiksi itu sendiri. Tapi ketika kita sebagai orang awam, ketika menangkap atau melihat kata fiksi atau mitos, pasti langsung terbayang yaitu bukan hal yang sebenarnya, alias khayalan gitu kan, bukan yang sebenarnya lah gitu. Oleh karena itu di sini di buku ini Harari menjelaskan bahwasanya seperti kayak uang, negara, hak asasi manusia, kemudian toleransi dan sebagainya gitu kan. Pokoknya semuanya yang berhubungan dengan manusia yang itu dipercaya dan diyakini sebagai sebuah kepercayaan kolektif, maka bagi Harari itu adalah sebuah mitos atau fiksi. Jadi sekali lagi saya garis bawahi ya, segala sesuatu yang itu dipercaya oleh sekelompok manusia atau dipercaya oleh sekelompok kolektif manusia gitu kan, atau dipercaya oleh seluruh dunia, itu bagi Harari adalah fiksi. Ingat ya, fiksi. Jadi fiksi ini kalau saya lihat atau dulu ada Rocky Gerung ketika mengartikan fiksi, ketika Rocky Gerung berbicara di ILC bilang kitab suci adalah fiksi. Tapi Rocky Gerung menyertakan definisi. Bagi Rocky Gerung definisi fiksi adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi gitu kan. Menurut saya ini definisi yang cukup pas untuk buku Harari. Karena apa? Dalam buku Harari ini memang Harari sering berbicara tentang imajinasi itu kan. Jadi semuanya ini hanya imajinasi, hanya fiksi. Jadi mungkin cukup pas definisi Rocky Gerung tentang fiksi ditempelkan ke dalam bukunya Harari. Jadi sebuah energi untuk mengaktifkan imajinasi. Misalkan uang itu kan hanya sebuah imajinasi bagi Harari itu kan. Negara, kemudian HAM, kemudian apalagi toleransi, humanisme dan sebagainya, isme-isme itu bagi Harari hanyalah sebuah imajinasi manusia itu kan, yang dipercaya oleh sekelompok manusia atau segolongan manusia atau bahkan seluruh manusia di dunia. Ada satu
fiksi atau satu imajinasi yang menurut Harari ini sebuah imajinasi universal. Apa itu? Yaitu uang. Jadi menurut Harari uang ini satu-satunya imajinasi manusia yang universal. Karena apa? Seluruh dunia percaya bahwa uang adalah alat tukar yang sah untuk bertransaksi gitu kan. Tapi menurut Harari ini hanyalah imajinasi manusia dan itu fiksi gitu kan, nggak nyata gitu loh maksudnya. Dan masih banyak lagi gitu kan. Kemudian di dalam bukunya Harari mencontohkan seperti kayak perusahaan mobil, merek mobil yang namanya Peugeot gitu kan. Jadi Peugeot ini kan hanya sebuah merek sebuah mobil tuh kan. Tapi karena dipercaya oleh CEO-nya, dipercaya oleh manajernya, oleh bagian marketingnya, bahkan dipercaya oleh pembelinya, bahwasanya Peugeot ini adalah sebuah mobil gitu kan, mobil yang real. Tapi bagi Harari, Peugeot ini hanya sebuah imajinasi, hanya sebuah fiksi yang dipercaya oleh kebanyakan orang. Kalau orang nggak percaya lagi, maka merek Peugeot ini akan hilang dengan sendirinya gitu kan. Itu bagi Harari. Kemudian juga di buku ini dijelaskan banyak banget tentang misalkan bagaimana kredo kapitalis, kemudian apa bedanya kapitalis dengan kekayaan gitu kan. Apakah kapitalis itu hanya orang kaya atau semua orang? Ternyata menurut Harari kapitalis itu bisa jadi semua orang, karena definisi kapitalis bagi Harari itu bukan orang yang hanya punya kekayaan gitu kan, tapi semua orang yang bisa memutar uangnya kembali untuk berinvestasi, maka itu bisa disebut kapitalis. Itu kata Harari. Kemudian ada lagi masalah misalkan tentang kebahagiaan misalkan ya. Tapi nantilah itu saya jelaskan di pertanyaan ketiga saja ya. Cukup itu aja. Jadi isinya itu yang saya soroti yaitu tentang fiksi ya, karena memang itulah bagian yang menurut saya penting. Jadi selain itu adalah sejarah ya, kayak sejarah peradaban Sumeria, sejarah peradaban Mesopotamia dan lain sebagainya. Sejarah kuno lah, Babilonia gitu kan. Oke, kembali ke host. Oke, setelah kita tahu garis besar dari pembahasan buku Sapiens, nah teman-teman jangan sungkan ya, nanti bisa komen di bawah kalau ada yang perlu ditanyakan sebelum teman-teman ingin membaca lebih lanjut tentang buku Sapiens tersebut. Bang Lutfi siap menjawab? Oke, nanti. Siap, Lor. Nah, menuju ke pertanyaan terakhir nih. Kesan aja. Pesan Bang Lutfi setelah membaca buku Sapiens ini seperti apa? Monggo. Oke, kesan saya sih sebenarnya juga sama seperti kayak buku-buku lain. Jadi kesan saya ya bagus gitu. Buku ini bagus, memberikan berbagai macam pengetahuan, cakrawala, kemudian wawasan baru tentang sejarah umat manusia gitu kan. Karena Harari benar-benar menyoroti sejarah manusia dari nol sampai prediksi masa depan gitu kan. Bagaimana nanti prediksi manusia itu sendiri ya. Oke, tadi saya jelaskan lagi. Jadi ada hal-hal yang menurut saya cukup ada sesuatu yang barulah gitu menurut aku. Salah satunya misalkan Harari menjelaskan tentang energi. Mungkin 10 atau beberapa tahun yang lalu orang-orang sudah cemas, sudah khawatir bahwa energi ini akan habis, terutama energi fosil gitu kan, yang menghasilkan minyak gitu. Karena memang minyak itu kan nggak bisa diperbarui gitu. Maka Harari menjawab di buku ini bahwasanya energi itu tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena semenjak revolusi industri orang sudah bisa berpikir ke depan. Artinya energi itu bukan hanya dari energi fosil.
tapi bisa energi yang lain gitu kan. Ada energi matahari, energi nuklir gitu kan, sehingga bagi hari-hari energi itu tidak akan pernah habis sampai hari kiamat gitu kan, karena memang manusia semakin berkembang dan semakin cerdas untuk menemukan sebuah energi yang terbarukan. Kemudian lagi hari-hari membahas tentang misalkan kebahagiaan ya. Menurut kita orang awam, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang diperoleh ketika hati kita sedang bahagia gitu kan, senang gitu kan, ketika kita memperoleh kesenangan. Tapi menurut Harari, kebahagiaan itu bisa diciptakan, atau kebahagiaan itu tidak muncul dari hati atau dari perasaan. Enggak. Menurut dia, kebahagiaan itu merupakan reaksi biokimiawi dari zat serotonin, dopamin, dan oksitosin. Saya juga nggak tahu itu zat apa, tapi Dia itu salah satu hormon. oh iya, pemicu hormon bahagia. ya, hormon pemicu bahagia. Jadi itu 3 hormon pemicu bahagia, ada serotonin, dopamin, dan oksitosin. Jadi menurut Harari, kebahagiaan itu apabila hormon itu bereaksi dan menimbulkan sebuah kebahagiaan di otak, maka itulah yang disebut bahagia. Oleh karena itu Harari menyarankan supaya nanti kebahagiaan bisa diciptakan lewat apa? Lewat hormon tadi yang saya sebutkan. Jadi kebahagiaan bisa diciptakan lewat hormon, dan ini sangat mungkin sekali untuk menciptakan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, Harari di situ di akhir bukunya menyebutkan bahwasanya manusia diprediksi besok akan musnah gitu kan. Prediksi dia gitu kan. Soalnya apa? Karena masa depan itu nanti manusia akan berubah atau bergabung dengan robot. Maksudnya apa? Maksudnya manusia di buku ini disebutkan nanti manusia akan berubah jadi cyborg gitu kan. Cyborg ya, cyborg itu gabungan antara manusia dengan organ robot lah gitu. Jadi misalkan kita manusia tapi tangan kita terbuat dari besi, terus baju kaki kita dari besi, atau mungkin nanti bisa dimasukkan chip di dalam otak kita gitu kan. Jadi nanti kita bisa dikontrol tapi masih dalam bentuk manusia, jadi gabungan manusia dan robot gitu. Terus ada lagi nih, misalkan informasi tentang sejarah dinar misalkan. Dinar. Kita taunya kan uang dinar dari Arab kan, tapi ternyata sebelum Arab menyebut dinar, sebelum itu ada peradaban yang sudah menyebut ada koin emas itu kan, namanya apa? Dinarius. Itu dari kerajaan Romawi. Kemudian di Arab kata dia, karena di bahasa Arab kan jadilah dinar gitu kan. Itu lor, info yang sangat bagus gitu kan menurut saya. Jadi banyak info-info baru yang saya dapatkan, dan itu benar-benar membuat saya terkesan gitu lor. Saya rekomendasikan untuk membaca buku ini. Silahkan yang mau buku PDF-nya bisa chat saya atau komen, atau nanti bisa hubungin IG 3 orang ya, nanti ada IG saya, IG ini, dan IG satunya nggak tahu siapa gitu kan. Oke, kameramen. Oke lor, kembali ke host. Oke, nggak kerasa ya waktunya udah habis. Jadi 3 pertanyaan inti udah selesai dijawab oleh Bang Lutfi semuanya, dan semoga review tentang buku Sapiens ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, bagi sedulur-sedulur di luar sana, kemudian meningkatkan Literasi baca ya, meningkatkan literasi baca di tengah pandemi COVID-19. Oke, siap. Di rumah aja ya lor. Stay at home and stay productive, oke? Stay safe. Terima kasih Lor. See you next time. See you, dah. Bang Lutfi mau ngapain? Oh alah, ternyata di balik kamera kita itu ada siapa ini? Pakai HP ya no? Siapa ini? Halo. Ya. Loh, nyetingnya pakai HP ya? Waduh, kok amatiran ya? Nggak apa-apa loh, yang penting
kontennya bagus. Oke lor, nggak apa-apa pakai HP, yang penting kontennya bagus. Ntar kalau subscribe-nya udah naik kita beli kamera loh. Ya, Uti. Iya, terima kasih.